Mari kita dengarkan dengan hikmat. Mudah-mudahan nanti apa yang beliau sampaikan akan menjadi spirit bagi kita untuk senantiasa istiqomah bermajelis zikir, bermajelis ilmu, berdakwah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kepada beliau Habib Abdul Qadir bin Ja'far Maulahilah, waktu sepenuhnya kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa bi dzikrihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-basir al-mubassir dzakirin bima qala Allahul azim fadhkuruni adhkurkum wadhkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatahu liyakhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yalqawnahu salam wa adallahum ajran karima. Amma ba'du. Rawuh jamaah zikir ingkang asmane napa di jamaah zikir ini? Keluarga besar Ruqyah Azwaja. Waduh, horor ini. Masya Allah, judulnya horor nih Pak. Masya Allah. Tapi alhamdulillah kalau sak mantune berbincang dengan Saiful Bait Ustaz Burhanuddin, maka saya telah mendapatkan sedikitnya informasi yang berharga. Utamanya adalah majelis zikir ini ternyata telah bersanad, sambung menyambung dari guru ke guru, dari guru ke ulama, dari ulama ke para walinya Allah, sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi masih judulnya horor ini aman, gitu ya. Dan judulnya horor ini, ya. Tidak berani seseorang itu ikal, apalagi zaman seperti sekarang. Kita ngomong ketik sedikit saja, jika itu ada bukti menyebar mana-mana se-Indonesia, kan ada media sosial, kan begitu ya. Ya, maka alhamdulillah syukur bahwa ini adalah majelis yang insya Allah pasti ridho. Kita berzikir kepada Allah, kita ingat kepada Allah, dan tidak ada yang lebih utama yang dipuji oleh Allah. Seorang yang bekerja yang terbaik itu siapa? Padahal bekerja itu fisabilillah. Pekerja yang terbaik adalah mereka yang di dalam bekerjanya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang mungkin dalam kesehariannya sepertinya lupa dan lalai kepada Allah, atau mungkin dia adalah seorang memang ada di bidang agama, entah itu guru, entah itu atau orang yang memang sedang sahid fisabilillah, sedang berperjalanan fisabilillah. Siapa di antara orang-orang yang mau fisabilillah yang terbaik? Yang terbaik adalah yang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa fahtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tak tutup nanti sih Pak. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitahu wa ma lidh-dhalimin min ma wa'adtana ala rusulika fala tuhzina yaumil qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Maka sebelum saya bahas di ayat yang pertama tentang zikir, saya teringat bahwa ini ada permintaan mohon kepada Allah dengan 5 permintaan, ya. Diawali dengan Rabbana, wahai Tuhanku, ini kepada Allah, kepada Tuhan, ya. Maka bila sampai merasa aku wis dongo, aku wis kepingin iki wis tak dongakno permintaan iki, njaluk donga nang fulan, ziarah kono bersama-sama, kok sik durung dikabul Allah taala, maka cobalah ini. Ya, ini terdapat dalam Al-Qur'an 5 Rabbana, ya. Siapa yang di dalam doanya
diiringi akhirnya dengan bacaan yang ada di Al-Quran dengan 5 Robbana awalnya. Kemudian sampai hafal Pak. Yasin terakhir Robbana atina fid dunya hasanah. Ya paling tidak sudah hafal. Tapi yang 5 itu apa sebab? Kalau panjenengan membaca doa dengan Robbana di akhir itu ya dengan 5 kali. Tadi ada Robbana ma khalaqta batila dan terusnya. Mau 5 kali ya. Maka janji Allah fastajaba lahu, maka diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam ilmu nahwu fa itu adalah harusnya apa Pak? Akan. Jadi fa itu akan. Saya akan minum. Berarti saya jelas akan minum kali depan saya. Iya. Bismillah. Tapi kalau misalnya saya mau vaksin, misal ya, kan sama akannya, tapi masih kapan kita nggak tahu. Ya. Jadi saya mau vaksin, entah besok, entah kapan. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tergantung keadaan. Oh ya wis positif, berarti seminggu lagi vaksin. Jadi ya, bisa jadi tidak jadi. Bisa. Misal sedikit. Terus kasih tahu seperti aku sebelah oma mari vaksin mari 16. Kan gitu ya. Tapi kalau fastajaba lakum pasti Allah akan mengabulkan. Karena setelah membaca dengan 5 Robbana. Jadi sampai misalnya maos sampai apal Robbana sing dimawon, sing apal. Minimal Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahwa pada saat kita berzikir boleh kita dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, ya. Maka kita alhamdulillah memang niat untuk berzikir dalam keadaan duduk. Dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Majalasa qaumun yadhkurunallaha illa khafatilhumul malaika, fahasyatuhumur rahmah, wa nazala alaihimus sakinah, wa takarra fihimul malaika." Orang zikir yang bersama seperti ini, majalasa qaumun tidaklah berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, lebih dari satu orang, kecuali apa? Allah akan menurunkan rahmat. Allah akan menurunkan para malaikat. Nah ini harus kita catat bahwa selama kita tadi bersama-sama berzikir turun malaikat. Oleh ini sawah Pak, tidak ada penghuninya. Nah, ada penghuni siapa Pak? Ya, makhluk yang lain. Ya, diceritakan sebelum Allah menurunkan Nabi Adam, bumi sudah terisi dengan makhluk yang lain. Ya, jenis jin dan konco-konconya. Ya. Kemana sawah, kemana masih kosong. Kalau ada bangunan sih kosong pasti teleponi jenis yang seperti itu, ya. Maka kita berzikir dituruni akan didatangi oleh para malaikat. Wa nazala alaihimus sakinah, sing zikir insyaallah dikai ketentraman teng mana. Nah, ini penting nih Pak. Zaman saya ini gelisah, ini PPKM usaha rada ruwet nih. Ya. Maka zikir kepada Allah, minta kepada Allah, Allah sing mudari. Pasti paduru ni aku tuturo lo dengan kasiro asabi pukul dan wasila. Kalau eling nang aku eling nang kau. Ya, kalau gak eling ada pangeran, ya amblas pangeran tidak bakal tahu, tidak akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Bahwa setelah kemudian kita berzikir yang seperti ini, selain ketentraman, turunnya malaikat, turun rahmatnya Allah, satu persatu di antara kita itu dikenal oleh malaikat yang ada di langit. Kita dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di langit. Jadi Allah menyebut satu persatu yang datang. Ini alhamdulillah yang datang dari berbagai tempat, tidak hanya dari Watu Gede. Ya, saya dengar juga ada dari Malang. Masya Allah. Panjen, Masya Allah. Semakin jauh, semakin akeh ganjaran. Ya, semakin jauh, semakin repot. Itu akan mendapatkan pahala lebih daripada si cedek-cedek. Ya. Tapi yo gak iso ngalano sohibul bait. Kenapa sih Pak? Karena hanya disabab untuk sampai dapat di sini ya sohibul bait kan gitu ya. Jadi satu persatu mendapat pahala luar biasa ya. Dikumpulno sing dadi sabab ya sohibul bait oleh akeh dhewe kan gitu. Tapi gak iso ngalano ambek yai ini rek. Masyaallah Muhammad. Ya, tapi itu adalah hitung-hitungan, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi al-ajru min kasbin ta'ib. Bahwa ajru itu, pahala itu tergantung dari repot dan beratnya kita melakukan amalan.
Ya, lek sembahyang duha wae dhewe biasa ringan dibanding ambek sembahyang bengi. Ya, 2 rakaat, masih 2 rakaat dibanding sing duha 8 rakaat atau 12 rakaat. Karena kita ringan, ya. Ambek sing bengi nalikane mari nyambut gawe kesel gentang. Kan repot ah. Maka pahalanya lebih banyak yang sedang repot melakukan ibadah. Ya, sing teko Malang, teko Kepanjen dengan banyak usaha termasuk bensinnya lebih entek akeh yang gitu ya, maka diberi Allah ganjar lebih pasti ya. Maka mudah-mudahan ini adalah yudhibnas sayyi'at, ini kebaikan ya, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, kebaikan-kebaikan ini akan menghapus daripada dosa-dosa kita lakukan. Orang kita membaca rotib, saya juga bertanya kepada Ustaz Burhan bahwa rotibnya sudah berijazah, alhamdulillah berijazah kepada guru sampai kepada insya Allah Sayyidul Rotib Al-Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu, bahwa saat kita membaca rotib itu berbagai macam kebutuhan ya didatangi itu Habib Abdul Haddad wonten tiyang dugi, Beb kula niki rezeki kula kok cepet Beb, kula pun nyambut gawe wis sikil gaendas terus sikil golong kome kula Beb. Tapi ternyata kok Allah tidak menjadikan ekonomi ini mapan dan seterusnya. Rasul Haddad untuk mawon, sampai bakal balik lagi. Itu sebelum terciptanya rotib. Datang lagi, Bib, kula niki wonten keluarga sing loro-loron. Ya. Jadi bukan loro sing biasa, Pak. Loro sing kalau ada orang yang dengki kepadanya dan bersekutu dengan setan. Yang nanti akan saya berijazah. Datang lagi, aku iki Beb, ya alhamdulillah, nggih sedaya syariat kula lakoni. Tapi kula niki Beb ajeh, bilih kula niki wafat ala suul khatimah. Kula niki ajeh, napa amalan Beb? Maka berbagai macam kebutuhan yang kata kepada bila Allah Haddad, Habib Al-Haddad kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyusun dengan kemampuan beliau seorang walinya Allah. Nun sewu dikatakan Habib Al-Haddad itu kutub 40 tahun. Habib Abdul Al-Haddad Sayyidul Rotib itu dikatakan seorang wali kutub yang megang kutub itu 40 tahun. Kutub itu adalah rojone para wali di zamannya dan memberikan pangkat kewalian kepada berbagai macam wali. Ono wali sing abdal, ono wali sing autar. Apa autar ini? Autar itu ada di setiap penjuru mata angin. Nah, terus mata angin wonten pinten? Sekawan ini. Maka setiap penjuru mata angin di rumah panjenengan pasti ada walinya. Entah itu di utara, entah di selatan, entah di barat, di setiap wilayah. Wonten malih wonten malih rijalul ghaib. Ya. Rijal itu wong lanang ya, atau yang dimaksud rijal ini adalah walinya Allah yang gaib ya. Ya kita nggak tahu kalau dia itu seorang wali. Maka semua pemimpin itu adalah al-qutub. Ya, zamannya beliau adalah Abdul Haddad 40 tahun mengemban kekutuban seperti si Abdul Qadir Jailani itu juga Qutbi Rabbani ya. Abdul Haddad juga demikian, maka disusunlah rotib. Sebenarnya bacaan rotib ini sangat ringan, berasal dari Al-Quran yang diambil dengan khasiat-khasiat tertentu, dengan faedah-faedah tertentu. Sing awake dhewe apa maneh umat akhir zaman ini gak sampai mempelajari Al-Quran. Contoh mau sekul wallahu ahad ping 3. Gak tahu ngaji, ya gak tahu apa fadilah kulhu ping 3. Kan ngoten. Maka bacalah menurut Kanjeng Nabi saat telingi panjenengan iki tidur 3 kali suratul Ikhlas. Siapa yang baca suratul Ikhlas sekali itu seperti membaca sepertiga Al-Quran. Karena mayakra'ul talafuna Al-Quran. Jadi sepertinya gitu. 3 wawas baik tentu sepertiga berarti 2/3, 3/3. Jadi podo karo hatam Al-Quran. Tapi gak iso pahalane podo mek hataman Al-Quran lah. Jadi berbangga diri aku semari hataman Al-Quran apa baca kulhu mek ping 3 ya gak iso. Nah, Al-Quran sendiri memiliki fawab yang sendiri. Kemudian saat kita ini dianugerahkan oleh Nabi SAW supaya baca ayat kursi sebelum tidur ya, itu untuk menghindar kita dari gangguan makhluk halus, jin dan setan dan seterusnya.
Awake dhewe kan gak ero iki dalil sing endi. Gitu kan? Apa mana orang-orang awam, maka baca rotib semuanya masuk di situ. Ya. Termasuk kemarin itu banter-banteri Covid semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim la yadullu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kuwi ku kadang wis wiritane ku tok. Maka begitu banyak di antara begitu banyak fadilah dan faedah yang kita baca di dalam rotib ya, yang ternyata itu mencakup enak gawe wong sing akhir zaman gawe dhewe. Senenge instan. Ya. Luwe kate masak sik kok iki ono mie instan. Ya, demikian juga ulama-ulama kita menyediakan itu untuk yang instan-instan seperti ini. Dan ketahuilah bahwa kalau panjenengan membaca suatu amalan dan berijazah, itu sampai kok enak bersandar. Ya, Habib Abdul Haddad itu tidaklah wafat, beliau hidup di dalam kuburnya. Karena memang pada dasarnya seorang yang wafat itu hanya pisah antara jasad dan ruhnya tidak akan pernah mati. Ruhnya bagi orang-orang soleh ditempatkan di 4 tempat. Yang pertama ada yang mereka dari langit ke bumi itu mondar-mandir, ya, sesuai dengan keinginan ruh tersebut. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ojo kon kira wong sing fisabilillah iku mati, tapi mereka hidup di dalam kubur. Pancen awake dhewe gak ero kahanane ya apa keadaan tersebut. Tapi Ibnu Jauziyah itu mengatakan 4 tempat selain bisa mondar-mandir, ada mereka yang berada di bawah arsy-Nya Allah. Waduh, menurut saya Pak, tidak ada tempat yang lebih agung selain arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Setelah arsy itu masih ada kursi, setelah kursinya Allah itu masih ada lagi rafraf, masih ada lauhul mahfud, ono maneh surga, baru langit ke-7. Ojo maneh ke-7, langit pertama awake dhewe gak semunggah. Langit tenan. Tapi ruhania suci diletakkan di iliyin. Nah, seperti itu. Ada lagi yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas pucuk paruhnya burung yang kemudian bisa terbang di surga yang sesungguhnya. Ada lagi yang bisa memandang seluas pandangan siapa yang diinginkan, yaitu pandangan surga. Masya Allah, itu ruhania suci. Orang yang beriman yang wafat ala husnul khotimah, ya, ruhanianya ditempatkan tempat yang terbaik, ya. Maka tidaklah kepada mereka orang yang tidak beriman saat mereka wafat ruhnya dicabut dan kemudian ditempatkan di sijin. Apa itu sijin? Sijin itu tempat yang panas, ya. Beberapa ulama mendeskripsikan berada di mahmahnya bumi. Mahmahnya bumi berarti tempat yang paling panas. Jangankan mahmah bumi, vulkano itu malikane gunung mantul medal itu dikatakan 800 derajat Celcius. Oh, 100 derajat itu air ini mendidih. Apa maknanya 800? Jadi kalau mahmah itu sampai ukur, alat ukurnya sing rusak. Apa alat ukur yang bisa kemudian lebih daripada 800 derajat Celcius? Karena mesin itu diciptakan itu kan bisa dibentuk macam-macam itu karena dipanaskan dulu sampai leleh. Karena barulah tercipta sesuatu kan, kepingin jawab. Akhirnya kalau kemudian diukur panas tersebut nggak mampu, itulah tempat ruhania orang-orang yang tidak mendapatkan iman dari Allah Subhanahu wa taala itu di sijin. Dan masih banyak di antara fadilah kita baca roti disambung dengan bacaan wiridus sakron yang disusun oleh beliau Habib Abu Bakar bin Abdurrahman Segaf atau Bakar Sakron. Mengapa kok disebut sakron? Sakron itu uang teler, mabuk, ya, bubam. Jadi bukan mabuk karena minuman, bukan mabuk karena sabu-sabu, bukan karena pil, tapi mabuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tingkatannya bukan lagi di tataran syariat, bukan lagi di tataran thariqah, bukan lagi di tataran hakikat, tapi sudah makrifat. Ya, hidupnya itu sudah Allah semuanya. Maka itulah dikatakan mabuk kepada Allah. Saat kaki beliau yang sakit datang kepada tabib, katanya tabib iki kudu tak operasi, kudu tak edel-edel dhisik baru tak benak nonso Allah sewaras. Apa katanya Abu Bakar Sakron? Dia mengatakan, lek wis aku sembahyang sampai lakoni. Zaman waktu itu kalau bius, tidak ada obat bius, ya. Maka saat sholat dilakukan operasi oleh tabib tersebut,
Beliau Habib Abu Bakar Sakon gak krasa apa-apa saking apa? Saking fokusé ambek Allah Subhanahu wa taala. Kok iso kok ngono? Iki contoh cilik, Pak, contoh cilik. Soalnya ini semua pernah sekolah ini. Ya. Di kelas, misalnya orang wedok sing sampean cintai, sing sampean senengi. Kurang kawin nih, Pak ya. Sik dadi nom-noman iki. Tapi tak delok isih nom kabeh. Ya. Ada yang panjenengan cintai, sampean senengi. Guru berangkat sampai ganti klambi seragam, ya kocoan dan seterusnya. Pikirannya sedang nyari itu, ya benar. Tak rapi lagi supaya aku didelok calonku, kan ngono. Sehingga apa? Hampir semua kelakuannya itu untuk arek perempuan itu tadi. Apa mani begitu masuk kelas, ya, no arek ini pojokan, ya benar. Maka terasa bahwa lain perempuan itu tidak ada yang seindah dan secantik orang yang kamu cintai. Benar-benar. Lali kabeh mbek liyane kan disapa kanca sak bangku gak ro pikirane nanggone iku sing jenenge mabuk. Demikian Bakar Sakron mabuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa dan kemudian selesai. Maka di antara yang bisa saya terangkan tentang begitu banyak, entah itu dalam roti maupun musakron, jadi saya mendengar bahwa Allahumma in ahadun aradan pilih wonten tiang ahadun aradani bisuin wong sing kate nglakoni elek nang aku. Karena apa? Kita nggak tahu bahwa banyak orang itu ternyata iri kepada kita. Allah memberikan nikmat kepada kita, bu awal diganti sepeda motor, ditolak tombol nih, waduh sepeda motor yang padahal kredit, ya. Tapi wong jenenge wong iri, ya, dia menginginkan bahwa nikmat itu dicabut. Nah, itulah kejelekan daripada hati yang iri hati itu, karena tidak terima dengan anugerah yang Allah berikan kepada hamba, seperti dia sama dengan mau menggak kemauan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allahumma in ahadun aradani bisuin minal jinni wal insi, teko jenis jin atau menungso, wal khusus wa khairimul makhlukat, atau dari bentuk apa saja makhluknya Allah. Singkat ini nglakoni apa yang elek nang awake dhewe, ya. Wa khairul makhluqin basyarin au syaiton, teko menungso utawa teko setan. Sekolah kita lagi. Syaiton fardut nadrun fintikas, maka jadikan tertolak dan kemudian sia-sia. Oh, iki itu sing cukup luar biasa. Dan insya Allah wirid sakron sampai iki bersanad sampai beliau Habib Abu Bakar Sakron. Saya tadi mengatakan bahwa ruhania mereka tidaklah wafat sampai nalikone tawasul beliau hadir. Ya, kita ingat lho Pak, lek ana panjenengan sing nglakoni elek nang sampean, ruhania mereka siap membantu. Ya, dan tidak akan berkumpul, tidak akan pernah menang ilmunya iblis setan dibanding dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka mantap kalau panjenengan berzikir bersama di sini, karena selain ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan gumantung para ulama, gumantung para wali yang mudah-mudahan sebagai fadilah terbesar bacaan rotib kita diwafatkan ala husnul khotimah. Kesuksesan umat ini, kesuksesan manusia ini utamanya adalah wafat ala husnul khotimah. Yang diantara memberikan ijazah kepada saya adalah Habib Hasan bin Syihab. Beliau sudah wafat. Kepada anaknya, kepada santrinya memberikan ijazah kepada saya. Saat beliau menjelang kewafatan, Habib Hasan mengatakan, bukaan itu jendela, bukaan itu pintu, mereka sudah datang. Habib Hasan kira-kira berumur 51, seorang alim, 11 tahun berada di Ribat, mengaji kepada Habib Abdullah bin Umar As-Sadri, abah dari Habib Salim, Habib Hasan As-Sadri. Kemudian ada fotonya di sini. Ya. Maka dia mengatakan, buka itu semua pintu, mereka telah datang. Siapa yang dimaksud telah datang? Mereka adalah ruhani orang-orang soleh. Karena apa? Setiap hidupnya, sepanjang hidupnya diliputi dan disanggongi oleh ruhani orang-orang soleh. Disambut untuk masuk alam yang baru, yaitu alam barzah. Bertetangga, berteman, berguru kepada ruhani yang soleh. Mudah-mudahan kelihatan demikian seperti itu. Dan lebih-lebih datangnya ruhani baginda Muhammad SAW saat kewafatan sebagai petunjuk bahwa itu wafat ala husnul khatimah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Ya muhawwil ahwal hawil halana ila ahsanil hal wa afina min ahwali ahli dulal wa fi'il juhal. Allahumma innaka ta'lamu hawaija kulla fatbiha. Allahumma innaka ta'lamu hawaija kulla fatbiha. Allahumma innaka ta'lamu hawaija kulla fatbiha wa aslih umuri fi jamil umur. Wa sallallahu wasallam ala taqulah darrah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma barik fi auladi wahfadhum wa la tadurrahum warzuqni birrahum waj'al qurrata a'yun lin nabi wa li walidihim wanbatun nabatan hasanah. Allahumma aftahum futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi alamin wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadza ma kuntum fastaghfiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.